perbuatan. Din adalah perilaku. Sholat adalah perbuatan, zakat adalah perbuatan, puasa adalah perbuatan, haji adalah perbuatan. Dan seluruh perbuatan kita adalah bagian dari dinul Islam. Jadi, din itu bukan konsep, bukan teori, bukan riwayat. Din adalah perbuatan. Dan karena itu, hari ini kita harus meluruskan kembali dinul Islam ini, karena hari ini kebanyakan umat Islam menjadikan din itu sebagai konsep, sebagai teori, dan hanya menjadi praktek pada urusan ibadah. Sholat dijalankan, puasa dijalankan, haji dijalankan, tapi ada satu yang tidak dijalankan, yaitu zakat. Di mana zakat itu memerlukan amr, dan selain amr, hanya bila tersedia dinar dan dirham, maka zakat bisa dijalankan. Nah, jadi inilah zaman ketika kita memiliki misi dan tugas sebagai satu jamaah untuk bagaimana mewujudkan dinul Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu semua dimulai dari unit terkecil dalam satu masyarakat. Jadi Syekh Al-Qadir memandu kita dimulai oleh 12 orang. Jadi, sebagaimana sahabat Nabi Isa itu ada 12 orang dan dipimpin oleh seorang amirnya. Jadi yang pertama harus dilakukan dalam 12 orang ini, laki-laki, perempuan, adalah sholat dan zakat. Jadi dua ini harus selalu dari awal sudah dimulai. Nah, jadi apa yang hilang dari umat Islam hari ini adalah zakat. Dan sebelum ada zakat, maka harus ada kepemimpinan, ada amr. Karena itu harus kembali berjamaah menunjuk seorang amir di antaranya. Dari 13 orang, Syekh Al-Qadir kemudian menyebutkan menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 50. 26, kemudian menjadi 50. Dan pada saat 50 berarti kita sudah memenuhi syarat lebih dari 40 orang, dan karena itu sudah harus ada masjid jami. Nah, jadi dari 50 ada salat, yang sebelumnya salat dilakukan di rumah-rumah, kemudian berpindah ke masjid. Dan kemudian zakat tetap dijalankan, dan kemudian mulai kegiatan-kegiatan muamalah harus terlaksana. Harus ada perdagangan, karena itu harus ada pasar. Jadi sudah 100 orang, harus ada pasar, dan kemudian di dalamnya kontrak-kontrak yang halal harus mulai dilakukan. Kirat, syirikat, dan bersamaan dengan itu adalah kembalinya tanah-tanah wakaf. Nah, kita semua, murid-murid Syekh Qadir di seluruh dunia ini mencoba untuk menjalankan itu. Mengamalkan bagaimana din ini menjadi amalan sehari-hari. Dan karena itu kita harus saling mencontoh, harus saling meneladani bagaimana di antara jamaah atau komunitas kita ini yang sudah sehari-hari mewujudkan, menyatukan antara muamalah dan ibadah dengan amr di dalamnya. Nah, karena itu saya ingin meminta Amir Tiwan Siregar hari ini bersama kita untuk meriwayatkan bagaimana beliau mewujudkan dua hal itu, atau mewujudkan apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir itu, sehingga membentuk satu jamaah yang tumbuh secara organik. Jadi kita harus bermula dari sedikit, tumbuh secara organik, menjadi satu jamaah, menjadi satu kampung, dan bagaimana pengajaran itu dilakukan, sebab kita juga secara bersamaan harus mulai mentransmisikan semua yang diajarkan ini pada generasi yang berikutnya. Jadi anak-anak kita sudah juga harus mulai terlibat di dalam pembentukan jamaah kita ini. Nah, bagaimana anak-anak bisa dilibatkan? Bagaimana peranan para fakirah, kaum perempuan di dalam membangun jamaah ini? Ini menjadi satu komponen-komponen yang bersama-sama harus kita jalankan. Dan silakan Amir Tiwan mengisahkan bagaimana keseluruhan hal ini bisa disatukan, pengajaran syariatnya, pengajaran hakikatnya, ibadahnya, muamalahnya. Bismillah.